Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fistia Akirana NIM 21811334029 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membawakan materi mengenai dasar ilmu administrasi. Video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas dasar ilmu administrasi. Bab pertama mengenai berpikir rasional dalam administrasi. Berpikir secara rasional adalah rumusan yang sederhana-sederhananya berdasarkan berbagai macam pandangan. Dalam berpikir rasional harus dapat melihat fakta-fakta atau data yang ada. Cara berpikir modern yang realistis, tanpa emosi, tanpa perasaan, dan mengolah fakta-fakta di dalam permasalahan di organisasi. Lanjut ke mengolah data. Terdapat 3 macam data. Yang pertama itu ada data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur. Lalu yang kedua data kuantitatif, data yang dapat diukur. Dan yang ketiga adalah data nominatif, data berupa nama, tempat, atau lembaga. Berpikir rasional dapat dilakukan dengan cara mengolah data tersebut. Cara memperoleh gambaran bila mana hendak melatih berpikir rasional. Yang pertama adalah berpikir realistis. Berpikir rasional hanya bisa dilakukan untuk masalah yang realistis, seperti masalah-masalah manajemen dan administrasi. Lalu yang kedua adalah berpikir rasional hanya bisa menjawab 3 pertanyaan. Apa itu? Bagaimana itu? Dan juga apa yang harus saya lakukan? Ada berbagai macam cara berpikir. Yang pertama itu adalah berpikir secara austik atau melamun, yang di sini menempatkan seseorang berdasarkan ungkapan daripada keinginan-keinginan terpendam. Lalu yang kedua adalah berpikir secara mengingat kembali, yang dimana di sini kita menyuruh otak untuk berpikir lebih keras dalam mengingat suatu hal. Nah, yang ketiga adalah berpikir secara kreatif, imajinatif bila mana kita hendak membuat sesuatu. Lalu yang keempat adalah berpikir secara siasat atau taktis. Nah, di sini biasanya dilakukan ketika hendak memanjat pohon atau menjatuhkan lawan di perkelahian, kita membutuhkan suatu siasat atau taktik. Lalu yang kelima adalah berpikir secara percaya. Di sini kita harus mempunyai pendapat padahal kita tidak mempunyai data atau bahan informasinya. Kita lanjut mengenai pembahasan yang kedua, yaitu pengantar ilmu administrasi. Nah, kalian udah tahu belum sih istilah administrasi? Nah, secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan administration, yang bentuk infinitifnya adalah to administer. Dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, kata to administer diartikan sebagai to manage, mengelola, atau to direct, menggerakkan. Istilah, pengertian, dan hakikat administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat atau Eropa kontinental melalui penjelajahan Belanda. Belanda merupakan salah satu negara Eropa kontinental. Eropa Barat seperti hal yang sama juga di Jerman, Perancis, Italia, memperolehnya dari bangsa Romawi. Administrasi pada awalnya berasal dari budaya orang Yunani kuno. Yunani kuno merupakan salah satu negara Eropa daratan atau Eropa kontinental. Dalam perkembangan selanjutnya, budaya Romawi lebih beruntung karena mampu menguasai Eropa daratan selama kurang lebih 15 abad. Pada awalnya, sebenarnya orang-orang Romawi hanya mengoper ide-ide, konsep, dan praktik yang ada dan berlaku di Yunani kuno. Namun, pada perkembangan selanjutnya, bangsa Romawi yang cukup cerdas ini berhasil menghasilkan filosofi, teknologi, pengetahuan, dan praktik khas Romawi. Oleh karena itu, budaya Romawi sampai sekarang masih melekat dalam kehidupan hampir seluruh bangsa di dunia. Banyak negara di belahan bumi ini, termasuk Indonesia, mempergunakan huruf Latin, mengenal angka Romawi, dan istilah-istilah dalam bahasa Latin untuk nama-nama spesies tertentu. Ini semua menunjukkan bahwa begitu hebat pengaruh budaya Romawi dalam segi-segi kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Berkaitan dengan administrasi, secara etimologis dalam bahasa Latin mengenal istilah administratio, administer, administro, dan administrare. Administratio merupakan kesatuan harta kekayaan dan personil. Perusahaan, organisasi sosial, yayasan, negara, dan sebagainya dapat dipandang sebagai administratio. Lalu administer merupakan kegiatan seputar melayani, menaati terhadap majikan atau pemilik, melaksanakan kegiatan selaras dengan kebijakan atau kehendak pemilik atau atasan, menaati prosedur dan formalitas tertentu, berita acara, laporan, penyusunan neraca, laporan, dan sebagainya. Lalu administro merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia seperti merencanakan, memimpin, mengarahkan, mengawasi, menilai, membimbing, mengatur, dan kegiatan lain sejenisnya. Sedangkan administrare merupakan kegiatan tulis-menulis tata usaha yang berupa klasifikasi, inventarisasi, pembukuan, pencatatan data, pengolahan, distribusi, dan penyimpanan data
yang diperlukan untuk pelayanan. Lalu ke materi selanjutnya mengenai pola perkembangan ilmu administrasi. Untuk perkembangan ilmu administrasi sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangan administrasi sebagai seni, dan yang kedua adalah perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan administrasi sebagai seni itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase prasejarah, fase sejarah, dan juga fase modern. Dalam fase prasejarah dikelompokkan ke dalam beberapa zaman atau peradaban manusia, antara lain Mesopotamia, Babilonia, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Romawi kuno, dan juga Yunani kuno. Nah, untuk fase sejarah itu dimulai dari 1 Masehi sampai tahun 1886. Nah, ini juga dimunculkan dengan timbulnya Gereja Katolik Roma, bukan saja karena ajaran-ajarannya yang suci, tapi telah memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan teori administrasi. Gereja Katolik Roma telah menciptakan pola-pola dasar struktur organisasi yang ditiru oleh hampir semua organisasi modern hingga sekarang ini. Yang terakhir adalah fase modern. Fase modern ini ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor, seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat yang mengadakan penyelidikan-penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas kerja. Lalu bagaimana sih perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan? Nah, dari segi perkembangan ilmu administrasi sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi itu telah mencapai 4 tahap. Yang pertama adalah tahap survival, tahap konsolidasi dan penyempurnaan, tahap human relation, dan juga yang keempat adalah tahap behavioralisme. Di tahap survival pada masa ini, para sarjana itu menspesialisasikan diri dalam bidang administrasi dan manajemen, serta memperjuangkan diakuinya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu, disiplin ilmu. Lalu yang kedua adalah tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Nah, pada tahap ini tuh terjadi penyempurnaan teori-teori, prinsip-prinsip, dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen sehingga kebenarannya itu tidak dapat dibantah lagi. Yang ketiga adalah tahap human relation. Nah, pada masa ini para sarjana administrasi itu mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Yang terakhir adalah tahap behavioralisme. Nah, pada tahap ini tuh fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya saja, tapi juga meningkatkan fokus kepada tindakan-tindakan dan perilaku orang dalam kehidupan berorganisasi. Lalu, apa aja sih unsur-unsur administrasi itu? Unsur administrasi itu yang pertama ada organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau humas. Untuk pembagian ilmu administrasi ini terdiri dari 2. Yang pertama ada administrasi negara dan juga administrasi niaga. Nah, administrasi negara yaitu kegiatan-kegiatan atau usaha dalam bidang fokusnya kenegaraan. Nah, administrasi negara ini bertujuan untuk memberikan pelayanannya sebaik-baiknya kepada masyarakat atau public service. Nah, untuk administrasi niaga itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan di dalam bidang swasta. Nah, administrasi niaga ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented. Masuk dalam fungsi administrasi, yang pertama itu adalah fungsi rutin. Fungsi rutin yaitu adalah fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan. Lalu yang kedua adalah fungsi teknis. Fungsi ini memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Lalu yang ketiga adalah fungsi analis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis serta kreatif. Nah, yang keempat adalah fungsi interpersonal. Nah, fungsi ini memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kelima adalah fungsi manajerial. Di sini memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu mengenai ilmu administrasi dan manajemen. Nah, secara garis besar, manajemen dan administrasi itu berbeda. Namun, dalam menjalankan organisasi, manajemen dan administrasi itu bekerja secara berdampingan dan saling menunjang. Perbedaan manajemen dan administrasi yang paling inti itu terletak pada konsep dasarnya. Manajemen lebih bersifat konsepsi dan administrasi lebih bersifat aplikasi. Lalu, jika dari pengertiannya bagaimana sih? Nah, untuk administrasi sendiri itu merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan, pengarahan, dan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen itu merupakan rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja sama,
dengan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis dari ilmu administrasi dan manajemen. Nah, jika administrasi itu jenisnya ada administrasi niaga, kependudukan, keuangan, negara, dan juga kependidikan. Sedangkan manajemen itu ada manajemen pemasaran, manajemen SDM, strategis, pendidikan, operasi, produksi, informasi, dan juga manajemen keuangan. Sedangkan untuk fungsinya, fungsi administrasi itu terbagi ke beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan, planning. Yang kedua, penyusunan, organizing. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja atau staffing. Yang keempat, pemberian bimbingan, directing. Yang kelima, pengkoordinasian atau coordinating. Yang keenam, pelaporan atau reporting. Dan yang terakhir adalah penganggaran atau budgeting. Sedangkan untuk fungsi manajemen itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah coordinating, yang kedua organizing, yang ketiga commanding, dan yang terakhir adalah controlling. Untuk unsur-unsur sendiri juga terdapat perbedaan. Untuk administrasi itu unsurnya terdiri dari organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan juga hubungan masyarakat. Sedangkan manajemen itu ada manusia, uang, bahan baku, peralatan mesin, metode, dan juga pasar. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari organisasi? Jadi, organisasi itu merupakan bagian dasar dalam kehidupan yang dimana ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana organisasi beroperasi. Hal ini guna mengantisipasi berbagai jenis masalah yang mungkin akan kita temui dalam pekerjaan yang akan mendatang. Jika kita lihat perkembangan organisasi di zaman sekarang, organisasi itu mulai berorientasi pada organisasi modern. Lalu seperti apa sih ciri-ciri organisasi modern? Jadi organisasi modern itu disirikan dengan organisasinya yang bertambah besar. Bisa dari staffnya, dananya juga semakin besar, dan juga sarana prasarananya ikut ditunjang. Lalu juga semakin cepatnya pengolahan data, bisa dari meliputi staff intensif, kesadaran anggota, spesialisasi, prinsip organisasi, dan juga unsur organisasi. Dari tadi sudah membicarakan tentang organisasi, tapi sebenarnya organisasi itu apa sih? Nah, secara etimologis, organisasi itu berasal dari bahasa Latin organum, lalu juga dari bahasa Yunani organon yang berarti alat, anggota, bagian, atau badan. Organisasi menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Sedangkan James Dimoni mendefinisikan organisasi sebagai bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian ahli di atas, jadi kita bisa simpulkan bahwa organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama. Unsur dasar organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah adanya sekelompok orang, adanya kerjasama, dan juga adanya tujuan. Jika tadi kita membicarakan tentang organisasi, sekarang kita masuk pada ilmu organisasi. Apa sih sebenarnya ilmu organisasi itu? Jadi, ilmu organisasi merupakan sekelompok pengetahuan yang disusun secara teratur dan sistematis berdasarkan kepada suatu prinsip asas-asas kebenaran yang berlaku secara umum dan dipelajari secara terus-menerus serta mempunyai objek dan sasaran organisasi. Organistatis dan dinamis. Organisasi bila ditinjau dari sisi yang bersifat statis itu mengandung pengertian sebagai sarana atau alat untuk pencapaian tujuan, atau dengan kata lain, organisasi adalah tempat, wadah atau wahana kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan pengertian organisasi yang bersifat dinamis itu dapat dilihat dari sisi dinamikanya, aktivitasnya atau kegiatan dari tata hubungan kerja yang terjadi dalam organisasi, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal. Organisasi sebagai sistem. Jadi organisasi sebagai sistem itu adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan yang utuh dan secara simultan berproses ke arah tercapainya tujuan tertentu. Organisasi dalam konteks sistem itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah lingkungan organisasi itu sendiri, lalu kita ke tahap input atau masukan, itu ada bahan baku, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan juga informasi. Lalu lanjut ke tahap berikutnya itu adalah transformasi, yaitu mencakup kegiatan-kegiatan karyawan, kegiatan manajemen, dan juga operasi. Lalu kita next lagi ke output atau keluaran berupa produk dan jasa, hasil keuangan, informasi, dan juga hasil-hasil lainnya. Organisasi sebagai sistem ini terbagi menjadi 2 sistem nih. Yang pertama ada sistem tertutup dan juga yang kedua adalah sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem tidak merespons segala sesuatu di luar dirinya sendiri. Sedangkan sistem terbuka itu sistem yang kegiatannya merespon pengaruh luar lingkungannya.
Organisasi sebagai sistem terbuka bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dengan memperhatikan keseimbangan terhadap kondisi lingkungannya. Ada juga organisasi sebagai sebuah proses. Jadi organisasi sebagai sebuah proses itu adalah organisasi yang dilihat dari segi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri, baik formal dan secara informal. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan sistem kerjasama, sistem tata hubungan kerja, dan juga proses pembagian tugas. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang ilmu manajemen. Ilmu manajemen di sini lebih difokuskan pada ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu manajemen? Nah, jadi kata manajemen itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu kuno management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen, bahasa Inggris ya, yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok antara sejumlah orang untuk mencapai sasaran, atau juga orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tujuan. Jadi, manajemen adalah suatu ilmu atau seni mengenai perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan segala sumber daya yang dimiliki dan digunakan atau dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen. Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Nah, jadi apa aja sih fungsi dari manajemen itu? Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu wajib dilakukan oleh seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan yang sudah dilakukan maupun yang belum. Selanjutnya, jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Lalu yang ketiga ada fungsi penempatan. Nah, manajer bertugas untuk menetapkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu ada fungsi pengarahan. Fungsi ini sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi pengarahan itu perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Lalu yang terakhir itu ada fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat dilakukan sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen. Nah, unsur manajemen ini terdiri dari beberapa komponen nih. Yang pertama adalah manusia. Nah, dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia itulah yang membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen itu tidak akan pernah ada. Yang selanjutnya adalah uang. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Yang selanjutnya adalah material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit dicapai. Yang selanjutnya adalah mesin. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Lalu ada juga metode. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Lalu yang terakhir adalah pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah proses manajemen. Jadi, proses manajemen itu juga terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu adalah perencanaan, menetapkan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan cara terbaik melakukannya. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian, ini proses menata sumber daya. Lalu yang ketiga adalah pengarahan, seorang manajer memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada pengawasan, yaitu proses pemantauan kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Nah, selain itu juga ada tingkatan manajemen nih. Yang pertama itu adalah manajemen tingkat atas atau yang sering disebut dengan top level management. Nah, posisi ini biasanya dipegang oleh jabatan-jabatan seperti CEO, CVO, presiden direktur, dan lain sebagainya. Nah, fungsi manajer di sini adalah bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Nah, mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti general manager, plan manager, factory manager, dan lain sebagainya. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah.
Lalu juga yang terakhir adalah manajemen tingkat pertama atau first level management. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti department manager, section manager, terus mandor atau supervisor. Di sini tugas manajemen pertama itu bertanggung jawab atas operasional dan pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang sistem informasi. Nah, kalian udah pada tahu belum sih pengertian sistem informasi? Jadi, sistem informasi secara umum yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Dan masih banyak lagi sesuai pendapat para ahli. Lalu apa aja sih fungsi-fungsi sistem informasi itu? Fungsi sistem informasi yang pertama itu adalah meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisiensi pengguna. Lalu yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Manfaat sistem informasi. Jadi apa aja sih manfaat sistem informasi? Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Lalu yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada sebuah departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Sistem informasi ini juga memiliki jenis-jenis sendiri nih, dan ada banyak sekali jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama adalah TPS atau Transaction Processing System. Nah, jadi ini tuh adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah yang besar. Lalu yang kedua ada Office Automation System dan Knowledge Work System. Nah, jadi OAS dan KWS ini bekerja pada level knowledge. Lalu juga ada SIM yaitu Sistem Informasi Manajemen. Nah, jadi SIM ini tidak menggantikan TPS tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS. Lalu ada juga Decision Support System. Jadi di sini hampir sama ya dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Dan tentunya masih banyak lagi seperti sistem ahli ACE atau kecerdasan buatan AI. Lalu juga ada GDSS, Group Decision Support System. Lalu juga ada Executive Support System, ada sistem informasi akuntansi, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi, tujuan dari sistem informasi itu tentunya adalah pentingnya menghasilkan informasi. Sistem informasi itu merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Beberapa komponen sistem informasi. Yang pertama itu adalah komponen input, lalu ada komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan juga komponen kontrol. Ciri-ciri sistem informasi yang pertama itu adalah baru. Jadi informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Lalu yang kedua adalah tambahan. Informasi dapat diperbaharui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya hadir. Lalu yang ketiga adalah kolektif. Informasi yang dapat menjadi satu koleksi dari informasi yang salah sebelumnya nih. Lalu yang keempat adalah penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Kegiatan-kegiatan sistem informasi yang pertama itu adalah input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. Lalu adalah masuk ke tahap proses, itu menggambarkan bagaimana suatu data itu diproses untuk informasi yang bernilai tambah. Lalu juga ada tahapan output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas. Lalu yang terakhir itu adalah penyimpanan. Jadi suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. Wah, tadi itu udah banyak banget ya penjelasan tentang sistem informasi. Lalu sebenarnya contoh-contohnya apa sih? Nah, contohnya itu bisa dalam penjualan dan pemasaran, lalu juga bisa dalam operasi, juga bisa dalam penelitian dan pengembangan medis, lalu keuangan, sumber daya manusia, manajemen informasi, dan juga masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke bab terakhir yaitu mengenai manajemen administratif. Nah, manajemen administratif di sini lebih difokuskan pada administrasi perkantoran. Nah, kalian udah pada tahu belum nih pengertian manajemen perkantoran? Jadi, menurut para ahli, George R. Terry mendefinisikan manajemen perkantoran adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran nih. Lalu, sedangkan menurut William Levingwell dan Edwin Robinson, manajemen perkantoran adalah sebagai suatu fungsi, cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor secara efisien bila mana dan dimanapun pekerjaan harus dilakukan. Jadi, kita dapat
ambil kesimpulan nih bahwa manajemen perkantoran itu merupakan pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang seefisien mungkin, yang harus diadakan penataan supaya pekerjaan perkantoran tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor ini disebut dengan manajemen perkantoran. Nah, tadi udah dijelasin nih tentang manajemen perkantoran. Nah, kalian udah tahu belum nih ruang lingkup kantor itu apa aja? Pastilah yang pertama adalah aktivitas kantor. Aktivitas kantor itu meliputi perencanaan perkantoran, pengorganisasian, dan juga pengawasan. Lalu juga ada yang kedua, sarana atau fasilitas kerja kantor yang meliputi lokasi, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Kita lanjut ke manajemen operasional kantor. Jadi, operasional itu merupakan suatu kegiatan atau berupa teknik-teknik di bidang manajemen untuk menciptakan suatu barang atau manfaat baru. Sistem perkantoran dilakukan dengan langkah dan cara tertentu nih yang berbeda-beda di setiap kantor. Langkah tersebut disebut dengan prosedur. Jadi, prosedur perkantoran adalah suatu rangkaian langkah kerja klerikal atau ketatausahaan yang saling bertalian, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. Prosedur diterima sebagai suatu cara yang tetap dalam menjalankan suatu tahap aktivitas perkantoran yang penting dan menyeluruh. Lalu apa aja sih produk-produk di dalam perkantoran itu? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh produk pekerjaan kantor seperti surat. Surat harus dibuat sebaik mungkin agar fungsinya dapat maksimal dan mendukung lancarnya kegiatan tata usaha. Lalu yang kedua ada berbagai laporan ya, laporan. Nah, untuk membuat laporan juga perlu ya diperhatikan tata caranya. Lalu yang ketiga ada juga formulir. Jadi formulir ini membantu menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan serta lebih hemat dalam penggunaan kertas. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan mengenai dasar-dasar ilmu administrasi. Semoga dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.